Selamat siang guys. Kali ini kita jalan-jalan menghadiri sebuah pesta pernikahan yang ada di sebuah wisma di kota Pematang Siantar. Pesta ini dilakukan secara adat Batak Toba yang nantinya akan dihadiri oleh raja-raja adat yang berasal dari kedua belah pihak keluarga. Cukup banyak orang yang datang ke pesta pernikahan secara adat ini, ya guys. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai pesta adat Batak ini, tolong pencet like dan subscribe ya guys. Oke, sekarang kita lanjutkan. Menurut beberapa pakar, pesta adat pernikahan selalu ramai karena pada saat inilah semua anggota keluarga dan pihak pengantin berkumpul dan memberi restu. Nantinya pesta adat ini diatur sesuai dengan tatanan hidup orang Batak yang disebut Dalian Natulu. Dalian Natulu berasal dari kata dalian tambah na tambah tulu. Dalian artinya tungku, na artinya yang, tulu artinya tiga. Jadi dalian natulu artinya tungku yang tiga. Ketiga tungku yang seperti yang saya sebutkan di atas tak bisa dipisahkan satu sama lain. Ibarat memasak masakan tersebut tak akan bisa masak dengan sempurna jika salah satu tungkunya tak ada. Pernikahan yang dilakukan secara adat dianggap sempurna jika pesta pernikahan tersebut telah dihadiri dan direstui oleh keluarga serta raja-raja adat yang berasal dari tiga tungku yang berbeda seperti yang disebutkan di atas tadi. Ketiga tungku itu terdiri dari satu, pihak hula-hula yang disebut juga pihak saudara lelaki dari istri. Yang kedua, pihak buru yang disebut juga pihak keluarga dari saudara kita yang perempuan. Dan yang ketiga,
pihak dongan tubuh atau pihak keluarga dari abang atau adik ayah kita, juga pihak saudara kita yang laki-laki atau orang yang satu marga dengan kita. Sekarang kita bahas satu persatu latar belakang orang yang hadir pada pesta adat secara Batak Toba ini ya guys. Karena saya lihat cukup ramai orang yang datang ke pesta ini. Pertama-tama yang kita bahas adalah para tamu yang datang dari pihak hula-hula yang berpesta ini guys. Pihak hula-hula pada orang Batak cukup banyak guys. Mulai dari paman dari kakek kita yang disebut Bonanyari. Kemudian ada yang disebut Bona Tulang, yaitu keluarga dari paman ayah kita. Kemudian ada yang disebut Tulang, yaitu keluarga besar dari paman kita. Selanjutnya ada yang disebut Tulang Rorobot, yaitu anak lelaki dari paman ibu kita. Selanjutnya ada yang disebut hula-hula Naposo, yaitu saudara laki-laki dari istri kita atau saudara laki-laki dari istri abang atau adik kita. Selanjutnya ada yang disebut hula-hula Lamarhaha Marangge, yaitu saudara laki-laki dari istri abang atau adik dari ayah kita. Itu baru dari satu tungku ya guys. Masih ada 2 tungku lagi. Selanjutnya dari pihak Boru ada yang disebut Namboru, yaitu saudara perempuan dari ayah kita. Ada lagi yang disebut Amang Boru, yaitu suami dari Namboru kita. Ada yang disebut Bere, yaitu keponakan kita yang laki-laki. Ada lagi yang disebut Iwebere, yaitu keponakan kita yang perempuan, dan sebagainya. Selanjutnya dari pihak dongan tubuh terdiri dari ayah kita atau abang dan adik kita, keluarga besar dari abang dan adik ayah kita, saudara kita yang semarga, dan sebagainya. Dan biasanya semakin banyak anggota keluarga kita atau anggota keluarga dari famili kita, semakin banyak pula yang menghadiri pesta adat tersebut. Selain itu, pesta adat juga dihadiri oleh teman-teman dekat kita yang berasal dari beberapa kalangan. Misalnya dari dongan sahota atau teman sekampung, dari serikat, dari punguan,
dari teman sekerja, teman sekolah, arisan, dan undangan lainnya. Intinya, semakin banyak kolega dan undangan yang kita sebar, biasanya akan semakin banyak orang yang datang pada pesta adat tersebut. Dan mungkin pesta adat yang melibatkan banyak anggota keluarga juga berlaku pada etnis-etnis lainnya yang ada di Indonesia. Hanya saja cara dan nama ritualnya berbeda-beda. Jelasnya, pesta adat orang Batak biasanya ramai karena melibatkan keluarga besar dan kalangan lainnya. Jika suatu pesta tidak membuat acara atau ritual tertentu dan tidak melibatkan banyak anggota keluarga, itu namanya bukan pesta adat. Sebab menurut para pakar, tujuan dari suatu upacara adat adalah untuk mendapatkan keselamatan dalam keluarga atau masyarakat yang berada dalam satu lingkungan sosial. Sedangkan upacara adat adalah salah satu tradisi masyarakat yang masih dianggap memiliki nilai-nilai yang masih relevan bagi kebutuhan masyarakat pendukungnya. Dan upacara adat biasanya erat kaitannya dengan ritual keagamaan. Itulah dulu penjelasan saya, guys. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya, guys. Terima kasih.